warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Trimalasari, nomor absen 8 dari kelas PGMI 4G, anggota kelompok 5 mata kuliah pengembangan bahan ajar. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin dari materi kelompok 5. Poin yang pertama adalah pengertian KTSP, poin yang kedua adalah landasan serta prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Yang pertama, pengertian KTSP. Apa itu KTSP? KTSP adalah singkatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang artinya adalah kurikulum yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Lalu selanjutnya adalah poin yang kedua, yaitu landasan serta prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Pengembangan KTSP memiliki 3 landasan. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua adalah landasan psikologis, yang ketiga adalah landasan sosial budaya. Landasan yang pertama filosofis, yaitu filsafat memberikan arah dan metodologi bagi praktik-praktik pendidikan, sedangkan praktik-praktik pendidikan memberikan bahan bagi pertimbangan filsafat, bagi pertimbangan filosofis. Kedua hal ini sangat berkaitan erat. Lalu landasan yang kedua, psikologis. Landasan ini berkaitan dengan kondisi jiwa seseorang. Dalam pendidikan dibutuhkan minimal 2 landasan psikologis, yaitu psikologis pengembangan dan psikologis belajar. Lalu landasan yang ketiga adalah sosial budaya. Dalam pendidikan diharapkan mampu menghasilkan manusia yang bermutu, mengerti, dan mampu membangun masyarakat. Selain landasan, pengembangan KTSP juga memiliki prinsip-prinsip. Kedudukan prinsip-prinsip ini adalah petunjuk langsung dalam kegiatan pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Prinsip-prinsip ini bersumber pada 3 hal. Yang pertama adalah hasil data yang empiris, yang kedua adalah hasil ide, gagasan, sikap, dan kepercayaan masyarakat, yang ketiga adalah berdasarkan akal sehat. Menurut seorang tokoh yang bernama Nana Chaudhry, beliau membagi prinsip pengembangan KTSP ini menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah prinsip umum dan yang kedua adalah prinsip khusus. Prinsip umum ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama adalah prinsip umum relevansi, yaitu keserasian antara pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Yang kedua adalah prinsip umum fleksibilitas, yaitu dalam penyelenggaraan proses dan program pendidikan harus memperhatikan kondisi perbedaan pada setiap peserta didik. Lalu yang ketiga adalah prinsip umum kontinuitas, maksudnya kurikulum di sini sebagai wahana belajar yang dinamis, perlu pengembangan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Lalu prinsip umum yang keempat adalah prinsip umum praktis, maksudnya adalah mudah dilaksanakan. Yang kelima, prinsip umum efektivitas, yaitu tingkat pencapaian antara target dan output. Nah, selain 5 prinsip umum tadi, juga ada prinsip khusus. Prinsip khusus dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah tujuan pendidikan, yang kedua adalah pemilihan isi pendidikan, dan yang ketiga adalah proses belajar mengajar. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halimah. Saya di sini akan melanjutkan dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan bagian poin C dan D. Poin C yaitu tentang tujuan pengembangan KTSP. Nah, tujuan pengembangan KTSP dapat ditinjau dari 2 aspek, yaitu secara umum dan secara khusus. Nah, untuk secara umum itu bertujuan untuk memandirikan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada lembaga pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Maksudnya itu, setiap unsur pendidikan atau sekolah itu diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan kurikulum agar nantinya kurikulum itu sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Lalu secara khusus, tujuan pengembangan KTSP secara khusus itu ada 3
macam atau 3 kegunaan. Yang pertama itu untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara melalui kemandirian dan inisiatif dari sekolah untuk melakukan pengembangan kurikulum. Yang kedua, untuk meningkatkan kesadaran atau kebersamaan warga sekolah dan masyarakat dengan cara melakukan pengembangan kurikulum, diambil keputusan bersama. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kompetisi antar satuan pendidikan guna mencapai tujuan yang akan dicapai atau tujuan yang sudah ditentukan oleh pihak pendidikan, seperti itu. Lalu poin yang D tentang komponen-komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, komponen-komponen KTSP itu terdiri dari 6 macam. Yang pertama, visi dan misi satuan pendidikan. Kedua, tujuan satuan pendidikan. Yang ketiga, struktur dan muatan KTSP. Yang keempat, kalender pendidikan. Yang kelima, silabus. Yang keenam adalah RPP. Saya akan menjelaskan dari yang mulai pertama, yaitu visi dan misi pendidikan, satuan pendidikan. Nah, untuk meningkatkan visi dan misi pendidikan, di sini itu pihak sekolah harus mampu melakukan kerjasama antara pihak-pihak agar nantinya internal dalam sekolah itu akan dapat berkembang atau dapat meningkatkan sekolah tersebut, seperti itu. Lalu yang kedua, tujuan satuan pendidikan. Tujuan satuan pendidikan di sini itu ada 3 golongan. Yang pertama itu tujuan pendidikan dasar, kedua tujuan pendidikan menengah, ketiga tujuan pendidikan menengah kejuruan atau menengah atas. Nah, ketiga tujuan tersebut itu sama-sama memiliki tujuan untuk menciptakan peserta didik yang berakhlak baik, berwawasan luas, dan pastinya memiliki berbagai macam kompetensi yang nantinya akan berguna untuk masyarakat. Lalu yang ketiga, struktur dan muatan KTSP. Struktur KTSP itu berisi rangkaian atau kumpulan-kumpulan suatu program atau mata pelajaran yang nantinya akan disampaikan kepada peserta didik, seperti misalkan kelompok pelajaran IPA, kelompok pelajaran agama, kelompok pelajaran pendidikan jasmani, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu kalender pendidikan. Kalender pendidikan di sini itu berarti atau berguna untuk sebagai pengatur waktu yang digunakan untuk membuat suatu rangkaian pendidikan atau pelajaran itu berjalan secara efektif, seperti itu. Lalu yang kelima adalah silabus. Silabus itu merupakan rancangan dari pembelajaran yang dimana berisikan standar kompetensi, indikator, kompetensi dasar, dan lain-lain. Nah, silabus itu nanti akan berguna dalam pembelajaran dalam pendidikan tersebut. Yang keenam itu adalah RPP. Nah, RPP di sini itu nanti berisikan dari apa yang sudah dibuat guru atau pendidik dalam silabus, nanti akan dijabarkan ke dalam RPP, atau RPP nanti itu akan dibuat secara terperinci
Jadi RPP itu nanti akan berisi sebuah prosedur bagaimana pembelajaran tersebut akan berjalan. Nah, biasanya RPP ini tuh dapat digunakan untuk 1 kali pelajaran atau juga bahkan bisa digunakan dalam 1 tahun pelajaran. Saya, Maya Trisnawati, absen 25, akan menjelaskan materi yaitu tentang aspek-aspek inovatif yang terkandung dalam KTSP. KTSP yang mulai diberlakukan secara nasional pada tahun 2006 jelas sangat berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya. Perbedaan yang sangat mendasar adalah KTSP merupakan penjabaran dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Ada lagi yang membedakan KTSP dengan kurikulum yang sebelumnya, yaitu diberlakukannya kurikulum yang berverifikasi. Yang kedua, adanya standarisasi pendidikan. Pada aspek-aspek inovatif yang terkandung dalam KTSP yaitu diantaranya 1. Diterapkannya pendidikan berkecakapan hidup. Yang kedua, dikembangkannya keunggulan lokal sesuai dengan karakteristik, kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat setempat. Yang ketiga yaitu kurikulum berbasis sekolah. Oke, di sini saya Nur Awalia di Inovia Andini, saya absen 34. Saya akan melanjutkan presentasinya yaitu tentang pengembangan KTSP. Pengembangan KTSP itu sudah didahului dengan pengembangan kurikulum yang tingkat tinggi, yaitu kurikulum tingkat nasional. Dan KTSP itu disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat 2 dan Ayat 1. Adapun kekurangan serta kelebihan dari KTSP, yang pertama yaitu kelebihan dari KTSP itu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam pengembangan pendidikan, dan yang kedua itu akan meringankan beban belajar, yang dimana kalau semisal tidak menggunakan KTSP itu akan lebih menambah jam pelajarannya ataupun memperpadat jam pelajaran. Nah, di sini kalau menggunakan KTSP itu akan meringankan beban belajar dari siswa tersebut. Dan yang selanjutnya itu ada KTSP memberikan peluang kepada sekolah plus untuk mengembangkan kurikulumnya itu sendiri. Adapun kekurangan dari KTSP, yang pertama itu dengan adanya pengurangan jam pelajaran itu juga akan mengurangi gaji dari guru. Dan yang kedua itu kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana. Selanjutnya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu untuk menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih.